Jadi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya berinvestasi di grup Millennium ini. Yang pertama, pada Juni 2016, saya melakukan investasi sebesar 2 miliar di PT Millennium Group, yaitu di PT Bumi Berkat Citra, disingkat dengan BBC. Nah, baru masuk 3 bulan, perusahaan itu PKPU dan tidak bayar. Akhirnya di Januari 2017, saya disarankan untuk tukar aset di grup yang sama. Oke, karena kita kepepet, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, apapun yang ditawarkan kita terima. Nah, sesudah kita PPJB di notaris, ternyata PPJB itu juga di bawah tangan, bukan PPJB notaris, gitu kan? Nah, dijanjikan sesudah PPJ itu akan AJB 18 bulan kemudian. Dan serah terima unit adalah 2 tahun. Namun, setelah waktu serah terima itu lewat, itu tidak ada pembangunan sama sekali. Karena tidak dibangun dan tidak ada serah terima ruko itu, tanggal 29 Oktober 2019, saya bikin LP di Krimsus Polda Metro Jaya. Nah, terus diproses sampai dengan tanggal 30 Maret 2020, katanya sudah masuk sidik. Harusnya kalau sidik ke tersangka, kalau diproses dengan baik dan benar sih nggak lama, yang sudah 6 bulan. Ini kan sudah Oktober, gitu kan? Nah, terus belum ada kabar lagi. Kami datangin terus ke kantornya, namun tidak ada satupun yang mau terima kita. Alasannya harus janji dulu. Sempat juga saya datang beberapa kali ke rumahnya dan juga ke rumah anak-anaknya, menanyakan sampai kapan sih kasus ini akan diselesaikan. Dan Pak Polisi juga yang saya tanganin kami itu juga cukup kooperatif terakhir. Dia sudah mengutus kanitnya, Pak Iridentak, itu sudah mengutus anak buahnya untuk survei lokasi. Sudah tanya ke kepala lingkungan, tanya RT RW, tanya lainnya, termasuk kepala dinasnya di sana. Memang tidak ada izin. Ini semua uang orang dihimpun dengan PT-PT yang lain satu persatu di PKPU, kan dipilotkan. Itu tujuannya apa saya juga tidak tahu. Terus bisnisnya apa? Terus bagaimana suatu perusahaan bisa menggalang dana masyarakat kalau dia tidak dapat izin dari BI, tidak dapat izin dari OJK? Bagaimana ini bisa terjadi? Gitu loh. Ini negara hukum, perangkat hukumnya begitu banyak. Kenapa bisa sampai lolos? Ya, saya kenapa sampai begitu? Karena saya masih ada 4 anak yang kuliah dan sekolah, masih perlu banyak biaya. Total saya sekeluarga itu yang saya totalnya itu adalah 9 sekian, hampir 9 M. Tapi saya sendiri 2 M karena saya cukup sering datang ke kantornya dan negosiasi. Sudah dijanjikan beberapa kali, semuanya bohong. Hanya janji itu tidak realisasi. Hanya janji, Pak, saya mau bayarin ini ya. Oke, tapi nggak bayar lagi. Hilang lagi. Kontak nggak bisa dikontak lagi. Kita urus lagi. Oh, janji lagi. Nggak bisa lagi. Begitu terus modus operandi dia. Saya hanya minta aparat hukum, Pak Polisi, segera diselesaikan karena kasus ini sudah berjalan 4 tahun, dari tahun 2016. Minapadi dibubarkan dan dilikuidasi 21 November tahun 2019 karena melanggar peraturan OJK. Jadi ini bukan gagal bayar. Kami sebagai nasabah awam berusaha membaca pasal-pasal POJK yang merupakan tanggung jawab Minapadi dan OJK.
1. POJK nomor 1 garis miring POJK titik 07 garis miring 2013. Pasal 29 mengatakan pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan kelalaian pengurus, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan, dan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Nomor 2, POJK nomor 23 garis miring POJK titik 04 garis miring 2016. Pasal 47C mengatur proses pembubaran dan likuidasi yang pelaksanaannya di pasal 47B karena sudah dibubarkan dan dilikuidasi, maka pembayaran dimulai dari NAB pembubaran tanggal 21 November. 3. POJK nomor 10 garis miring POJK titik 04 garis miring 2018 pasal 26 mengatakan setiap Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian manajer investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Tanggung jawab berlaku secara tenggang renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Minapadi bertindak sesuka hati selama hampir 1 tahun ini. 1. Dalam surat terbuka 15 Mei tahun 20, Minapadi mengatakan minta izin OJK untuk membayar dengan batas kemampuan finansial yang dimiliki yang kemudian ditolak OJK. 2. 11 Juni tahun 20, Minapadi memohon persetujuan OJK untuk pelaksanaan lelang terbuka sisa saham. 3. 13 Agustus tahun 20, Minapadi mengeluarkan kembali surat ke para nasabah mengatakan OJK memberi respon positif bahwa pembagian tahap 2 dilaksanakan sepanjang para pihak mencapai kata sepakat. 30 September tahun 20 dalam surat terbuka Minapadi mengatakan akan membayar reksadana amanah syariah sesuai tanggal efektif pembubaran dan likuidasi reksadana saham amanah syariah 30 September tahun 20. Jelas-jelas 6 produk Minapadi dibubarkan dan likuidasi secara bersamaan tanggal 21 November tahun 19. Jadi semua sudah tidak sesuai aturan undang-undang dan POJK. Supaya aturan undang-undang bisa dijalankan, maka kami telah minta tolong ke anggota DPR Komisi 11 yang Pak Fauji banyak membantu kami dalam RDP 1 dan RDP 2. Kalau ditanya kami maunya apa, ya kami minta dibayar sepenuhnya sesuai dana yang kami tempati. Tapi di Undang-Undang POJK pembayaran sesuai dengan NAB pembubaran. Kami sebagai warga negara patuh dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Harapan kami agar pembayaran dijalankan sesuai dengan undang-undang dan POJK yang berlaku. Kami minta pembayaran segera dilakukan sesuai peraturan POJK. Karena ini sudah hampir 1 tahun, Mbak, terkatung-katung. Kami nasabah tuh sudah banyak yang stres, menderita, apalagi COVID begini ya. Kita bisa update yang pertama, kita sudah melakukan rapat kerja dengan OJK, termasuk kemarin rapat kerja terakhir, kita meminta keseriusan OJK untuk membantu para korban, khususnya Minapadi, Kresna, dan Bumi Putra. Karena apa? Karena ini bukan pemerintah, tapi inilah swasta. Kalau swasta ini lebih kepada trust dan benefit, keuntungan. Nah, jangan sampai kasus Minapadi dengan peserta dan banyak korban ini menimbulkan kegaduhan sosial di tengah masyarakat. Kan persoalan sekarang ini kan ada nasabah, ada manajemen, ada regulasi. Ada tiga hal yang kita harus lihat. Pertama adalah korbannya adalah nasabah.
regulasinya ada di OJK. Yang punya manajemennya, yang punya sesuatunya di manajemennya. Nah, sekarang kelompok korban ini minta pertanggungjawaban atas aset, atas uang yang sudah diinvestasi ke Minapadi. Nah, problem tanggung jawabnya seperti apa? Itu ke aset manajemen. Nah, aset manajemen ini mengacu pada OJK, aturan OJK. Nah, aturan OJK jelas di sini. Kalau mereka misalnya tidak sanggup bayar seperti apa? Kalau mereka dinyatakan perusahaannya tidak liquid tutup, itu seperti apa pembayarannya? Nah, kita pengen, Mbak, aturan OJK yang sudah dikeluarkan POJK itu harus dilaksanakan, harus diikuti, harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang bertanggung jawab adalah manajemen Minapadi. Kan dua problemnya menurut OJK terakhir. Mereka diganti dengan cash, uang cash, atau mereka diganti dengan aset atau saham. Nah, pilihan ini ada di kawan-kawan nasabah, ada kawan-kawan manajemen, dan OJK sebagai wasit atau penengahnya. Nah, kita berharap secara pribadi, kawan-kawan di Komisi 11, supaya persoalan Minapadi, persoalan Kresna, Bumi Putra ini segera selesai. Karena kita ada panja asuransi keuangan, panja asuransi industri jasa keuangan. Secara prinsip, saya Pak Jadi Amro, Kapoksi juga di Komisi 11, kita pengen aturan OJK itu tegak lurus supaya masalah nasabah Minapadi tidak berlarut lagi sampai sudah hampir 1 tahun terakhir ini. Minapadi Asset Management tidak tergolong dalam investasi bodoh. Artinya, kami Minapadi Asset Management menjual suatu produk sesuai dengan aturan. Pertanggal 21 November berdasarkan suratnya OJK nomor S1421-PM-21-2019 yang mengatakan bahwa Minapadi dengan produknya itu dibubarkan, 6 produk reksadana ya. Pertanggal 21 November. Otomatis Minapadi terikat dalam proses likuidasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga ada kewajiban Minapadi untuk mengembalikan dana-dana masyarakat yang sudah tertanam di Minapadi. Proses ini sudah berjalan, kami sudah sosialisasikan mulai bulan Februari awal, kami sosialisasikan kepada seluruh cabang di seluruh Indonesia mengenai program likuidasi. Ya, ada 2 hal yang disosialisasikan pada saat itu adalah satu, program likuidasi yang memang dilakukan oleh OJK, yang kedua adalah program restrukturisasi. Ya, restrukturisasi ini adalah bentuk tanggung jawab yang tadi dipertanyakan, bahwa kewajiban untuk mengembalikan dana-dana masyarakat. Artinya ada tawaran perdamaian daripada pihak Minapadi dalam hal ini untuk dapat mengembalikan dana-dana masyarakat tersebut. Karena ada 2 pilihan di situ yang ditawarkan oleh pihak Minapadi. Ada nasabah pengembalian bisa mendapatkan cash dan saham, ada nasabah yang hanya mendapatkan cash saja. Ya, untuk nasabah-nasabah yang mendapatkan cash saja, nasabah-nasabah tersebut hanya akan menunggu dari hasil penjualan sisa saham-saham yang ada di Minapadi Asset Management. Sementara nasabah-nasabah yang in-kind, mereka akan menerima cash dan saham yang sudah disetujui dan sudah dialokasikan oleh Minapadi Asset Management. Dan proses itu sudah berjalan hingga tanggal 11 Maret 2020 sudah dibagikan likuidasi tahap pertama. Ya, jumlahnya kurang lebih sekitar 20% dari total investasi yang ada. Nah, sisanya ini kapan? Sisanya ini masih sampai dengan saat ini berjalan untuk diselesaikan, untuk dibagikan kepada nasabah daripada 6 produk reksadana tersebut. Di mana 6 produk reksadana tersebut tentunya ada proses yang memang harus dilakukan terhadap saham-saham yang masih ada. Ya, yang tercepat yang kemarin kita baru selesaikan adalah dari saham-saham dari produknya Amanah Syariah. Dan ini sudah siap untuk dibagikan. Bahkan akta pembubaran daripada proses likuidasi tersebut sudah disepakati dan sudah ditandatangani di hadapan notaris antara Minapadi Asset Management dengan pihak bank kastedian per tanggal 30 September 2020. Dan pihak manajemen Minapadi pun telah meminta kepada pihak bank kastedian untuk segera membagikan likuidasi tahap 2 mengenai Amanah Syariah tersebut per tanggal 2 Oktober 2020. Sementara untuk proses 5 produk reksadana yang lain, ini sedang dalam tahap penyelesaian.
karena ada beberapa saham yang memang masih harus diupayakan dijual sehingga dapat dibagikan. Kami tawarkan sekarang dan kita izin juga kepada OJK untuk melakukan lelang terbuka terhadap penjualan saham-saham yang belum terjual tersebut. Jadi seluruh yang dituangkan di dalam peraturan OJK sesuai dengan undang-undang selalu patuh dan taat untuk mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada. Setelah ini masih ada aduan kasus-kasus yang masih berkaitan dengan investasi. Jangan kemana-mana, tetap di Hot Room Metro TV.